Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Nur Fadila dengan NIM 12320201806 dari kelas PAI 5E. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Islam. Dengan adanya video ini, di sini saya akan membahas terkait relevansi pemikiran filsafat ilmu Imam Al-Ghazali terhadap problematika pendidikan Islam kontemporer. Nah, pemikiran filsafat ilmu Imam Al-Ghazali sesungguhnya berakar dari gagasan besar para filosof Muslim sebelumnya yang memandang ilmu itu bukan sekadar hasil kerja akal semata gitu, melainkan juga sebagai jalan menuju kebenaran sejati dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan filsafat Islam, ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena ia menjadi sarana untuk menyempurnakan akal dan kebersihan jiwa manusia. Nah, para tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kemudian Imam Al-Ghazali sendiri itu berusaha keras menyatukan antara kekuatan akal dan cahaya wahyu agar ilmu itu tidak terlepas dari nilai spiritual yang menjadi hakikat pencariannya. Namun, Imam Al-Ghazali itu memberikan warna baru dalam arus besar pemikiran itu. Beliau tidak hanya menganggap ilmu itu sebagai hasil dari berpikir rasional, tetapi juga menegaskan bahwa ilmu sejati itu bersumber dari dua hal, yaitu wahyu ilahi dan intuisi rohani. Bagi Imam Al-Ghazali, akal manusia itu memang penting, tetapi beliau memiliki keterbatasan karena itu ilmu yang sejati itu tidak cukup jika hanya dicapai melalui rasio, melainkan harus disinari oleh wahyu dan dibimbing oleh hati yang bersih. Beliau menegaskan bahwa ilmu yang tidak mengantarkan seseorang pada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala bukanlah ilmu yang sempurna. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sana menjelaskan bahwa ilmu yang benar itu adalah ilmu yang menumbuhkan keimanan, memperbaiki akhlak, dan mengantarkan manusia pada amal soleh. Dengan kata lain, ilmu yang tidak mengubah perilaku dan tidak mendekatkan manusia kepada Allah hanyalah pengetahuan kosong tanpa ruh. Namun, jika kita melihat realitas pendidikan Islam masa kini, semangat dan pandangan luhur seperti yang digagas oleh Imam Al-Ghazali ini seringkali belum terwujud secara nyata. Nah, dunia pendidikan Islam di era modern ini masih dihadapkan pada persoalan mendasar berupa dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum gitu. Sekolah dan universitas Islam itu cenderung lebih fokus pada hasil akademik, nilai ujian, dan capaian administratif daripada pembentukan kepribadian yang utuh. Nah, aspek spiritualitas, moral, dan adab siswa seringkali menjadi pelengkap yang kurang diperhatikan secara serius. Banyak siswa dan mahasiswa di lembaga pendidikan Islam memahami Islam sebatas ritual gitu, seperti sholat, puasa, dan hafalan doa, tetapi kurang dalam penghayatan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Data dari berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia juga memperlihatkan hal yang serupa ini gitu. Kementerian Agama melaporkan bahwa meskipun jumlah madrasah dan perguruan tinggi Islam ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya, namun peningkatan tersebut itu tidak selalu diiringi dengan perbaikan kualitas moral dan kedisiplinan peserta didiknya gitu. Fenomena seperti rendahnya etos belajar, menurunnya sopan santun terhadap guru, dan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam masih sering terjadi gitu. Hal ini menunjukkan bahwa cita-cita pendidikan Islam ini sebagaimana diuraikan dalam teori-teori klasik, termasuk pemikiran Al-Ghazali, belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktiknya gitu. Nah, jika kita hubungkan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang kesatuan antara ilmu dan akhlak, kondisi ini tampak seperti sebuah ironi. Bagi Imam Al-Ghazali itu,
Tujuan akhir dari menuntut ilmu itu bukan sekadar untuk mencari gelar atau pekerjaan, tetapi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki dirinya. Namun, dalam kenyataannya, pendidikan Islam masa kini seringkali bergeser dari tujuan spiritual tersebut. Nah, banyak lembaga pendidikan yang menilai keberhasilan dari segi duniawi seperti prestasi akademik atau status sosial lulusan gitu, bukan dari segi moralitas dan keimanannya. Bahkan sistem pembelajarannya itu di beberapa sekolah dan kampus Islam meniru pola pendidikan barat yang lebih menekankan aspek rasional dan materialistik tanpa menyeimbangkan dengan nilai ta'dib, yaitu pembentukan adab, akhlak, dan kesadaran spiritualnya. Nah, peran guru dan dosen pun dalam banyak kasus berubah. Mereka lebih sering berfungsi sebagai pengajar materi akademik yang terikat oleh target kurikulum, bukan sebagai murabi, pembimbing jiwa yang membentuk karakter dan menuntut peserta didik menuju kesolehan gitu. Akibatnya, pendidik Islam itu kehilangan ruhnya. Ia tetap berjalan secara formal, tetapi miskin makna spiritual dan moralnya. Nah, pembelajaran menjadi kegiatan transfer pengetahuan belaka tanpa transformasi kepribadian gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, pemikiran filsafat ilmu Imam Al-Ghazali itu memberikan tawaran solusi yang sangat relevan dan sangat logis gitu. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan harus dikembalikan pada tujuannya yang sejati, yaitu membentuk insan kamil, manusia yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Nah, ia mengajak dunia pendidikan untuk tidak hanya mengejar pengetahuan duniawi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, solusi konkret yang bisa diterapkannya itu adalah menanamkan kembali paradigma keilmuan yang integral seperti yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali gitu. Ilmu harus dipadukan dengan nilai-nilai moral dan spiritualitas agar tidak kehilangan arah gitu. Lembaga pendidikan Islam itu perlu menyusun kurikulum yang tidak hanya mengajarkan sains dan teknologi saja, tetapi juga menanamkan nilai keikhlasan, kejujuran, dan ketakwaan kepada peserta didik. Nah, proses belajar harus dipandang sebagai ibadah, bukan sekadar kewajiban akademik. Nah, guru dan pendidik harus menjadi teladan dalam keikhlasan dan akhlak mulia, karena keteladanan jauh lebih kuat pengaruhnya daripada kata-kata gitu. Nah, jika gagasan diterapkan, pendidikan Islam itu akan kembali memiliki arah yang jelas dan ruh yang hidup. Ia akan melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman dan berakhlak luhur. Generasi yang seimbang antara rasio, hati, dan wahyu, sebagaimana ditekankan oleh Imam Al-Ghazali itu dalam kerangka filsafat ilmunya. Pendidikan semacam inilah yang mampu melahirkan manusia yang bukan hanya berilmu tetapi juga bijaksana dan beradab, bukan hanya berpikir dengan otak tetapi juga dengan hati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.